Tapi kalau penyelundupan manusia sudah jelas. Kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara Republik Indonesia. Karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR. Polresta Pekanbaru menggerebek sebuah rumah yang berada di Jalan Gunakarya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani. Pada Selasa dini hari 5 Maret 2024, petugas mengumpulkan puluhan orang yang berada di dalam rumah di perumahan Adinusa tersebut. Oke, kita lanjut lagi untuk membahas masih di seputar topik utama kita, yaitu masih di seputar Rohingya. Jadi Rohingya ini ya di mana-mana yang membuat rusuh. Namanya perusuh, di mana-mana ya bikin kekacauan. Enggak di Makassar, enggak di Pekanbaru, enggak di Medan, enggak di Aceh. Mereka selalu buat ulah, selalu buat permasalahan, mengganggu masyarakat lokal, warga lokal. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Kapolda Aceh. Tapi kalau penyelundupan manusia sudah jelas. Kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara Republik Indonesia. Karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR. UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa-bahasa Bangladesh sana. Artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata, tapi UNHCR juga harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh sana. Nah itu dia apa kata Pak Kapolda Aceh. Ini UNHCR yang harus bertanggung jawab tentang kedatangan Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia. Oke, kalau di Bangladesh, Rohingya bisa dikatakan sebagai pengungsi. Karena UNHCR yang sudah mengatakan, bahkan UNHCR pun sudah ada datanya, mereka para pengungsi dari Myanmar datang ke Bangladesh. Jadi, mereka bisa dikatakan sebagai pengungsi di Bangladesh, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia, mereka statusnya adalah pendatang gelap atau imigran gelap, bukan pengungsi. Nah, kenapa UNHCR ini tidak bisa mengawasi, tidak bisa mengayomi mereka? Karena ini kan sudah tanggung jawab UNHCR ya. Mereka bisa kabur dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Ini harus jadi tanggung jawab UNHCR. Lalu untuk apa? Tujuan apa UNHCR memasukkan para tohing-tohing ini ke Indonesia melalui pintunya yaitu di Aceh? Lalu dari Aceh disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Apa tujuan UNHCR untuk Indonesia? Nah, selain UNHCR, yang bertanggung jawab lagi itu siapa? Yaitu ormas-ormas yang kemarin gembar-gembor sampai demo-demo segala. Contohnya HTI, FPI, pimpinan si Bapak Rizik Syihab. Mereka yang selalu demo, bahkan apa? Pemerintah, presiden, dibilang PKI ketika waktu itu mengatakan untuk tidak menerima Rohingya. Mereka berdemo hingga apa? Menimbulkanlah sekarang kasus TPPO. Mereka datang ke sini bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai tindak penjualan orang. Tuh, apakah menurut kalian itu dihalalkan, dibolehkan dalam agama? Oke, selain itu ada lagi nih. Baru 2 hari yang lalu itu di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu ada tempat atau rumah penampungan ilegal untuk para pendatang ilegal. Jadi rumah penampungannya juga ilegal, yang ditampung pendatang ilegal yaitu Rohingya. Nah setelah itu orang-orang yang berkecimpung di dalam itu mereka kabur, nggak tertangkap. Ya walaupun kabur nggak tertangkap, harusnya polisi tindak tegas. Yang punya rumah siapa? Cari dulu tuh orang dalamnya. Orang Indonesia itu siapa yang bermain di dalam kasus ini? Tangkap dulu orang dalamnya. Kalau agen-agennya yang dari Bangladesh, yang dari Myanmar, yang dari mana nggak tahu, biarkan saja. Yang penting orang dalamnya dulu selesaikan. Yang keluar, agen-agennya di luar, anak buahnya di luar, selesai semua. Kalau orang dalamnya sudah dipegang semua. Oke, ini dia videonya. Polresta Pekanbaru menggerebek sebuah rumah yang berada di Jalan Gunakarya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani.
Pada Selasa dini hari 5 Maret 2024, petugas mengumpulkan puluhan orang yang berada di dalam rumah di perumahan Adinusa tersebut. Rumah yang berada di RT 001 RW 001 diduga menjadi tempat penampungan etnis Rohingya. Itu dibuktikan dengan ditemukannya sebanyak 59 orang etnis Rohingya. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menyebutkan bahwa puluhan etnis Rohingya itu terdiri dari 36 laki-laki, 13 perempuan, dan 10 anak-anak. Kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi bahwa adanya penyelundup yang kabur dari kampung Lok Semawe. Nah, jadi mereka itu kabur dari Lok Semawe, dari Aceh menuju ke Pekanbaru, dari penampungan di Aceh menuju ke Pekanbaru itu dibantu sama orang Indonesia sendiri. Nggak mungkin mereka kabur lalu menuju ke Pekanbaru dengan sendirinya mereka itu orang-orang baru. Jadi kalau mereka dibiarkan sendiri tanpa ada yang mengawal, tanpa ada yang membawa, tujuannya ke Pekanbaru, dia bisa sampai ke Surabaya, ke Jawa Timur. Kan gitu logikanya, kalau nggak ada orang dalamnya. Itu yang perlu diusut orang dalamnya. Ini lalu ada lagi nih, perusuh di Makassar. Dia melakukan kekerasan kepada warga lokal. Juga melakukan perusakan hingga akhirnya si Tohing ini ditangkap. Nah, seperti apa videonya ini kita simak. Ini kita bergerak berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa terjadinya pengrusakan kendaraan dan kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pengungsi yang sebenarnya tidak boleh dilakukan itu. Artinya tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan apalagi mengendarai sepeda motor, itu bisa membahayakan. Yang ketiga adalah menyangkut masalah tindakan itu pengrusakan. Karena laporan masyarakat tetap kita harus Nah, jadi si Tohing ini ditangkap di Makassar karena ada tindak pengerusakan dan tindak kekerasan kepada warga lokal. Dan juga kok bisa si Tohing ini statusnya sebagai imigran gelap kok bisa memiliki kendaraan? Itu dari mana dia dapat? Dari mana dia beli? Itu kan nggak diperbolehkan dalam undang-undang, itu nggak bisa. Seorang pengungsi ilegal seperti Tohing ini kok beli motor, apalagi kalau dari dealer. Terus dia pakai KK siapa untuk membelinya? Pakai data siapa si Tohing ini? Nah, oke, mungkin seperti itu untuk video kali ini, dan kita akan lanjut terus dan tidak akan pernah putus untuk menyuarakan tolak Rohingya. Jangan sampai mereka berlama-lama sampai betah di Indonesia dan akhirnya nanti membuat kerusuhan di Indonesia seperti mereka yang ada di Malaysia. gini usia. Dari mana? Dari Rohingya. Dari Rohingya. Iya. Selanjutnya